Selamat pagi anak-anak. Iya, Pak Guru. Pagi. Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Selamat Ya, pagi, Pak bagus. Guru. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semuanya? Baik, Pak. Pak Guru. Baik. Nah, sekarang, Ya, Pak. nah sebelum pembelajaran Bapak dimulai itu, ini, Bapak akan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi di sini absen dulu ya. Agus absen 1 datang ya? Oh, itu dia di pojok. Oh, itu di pojok. Kok pindah duduknya Agus? Agus kok pindah duduknya di pojok? Iya, diganggu terus Pak. Nanti duduk di tempat semula ya. Ya Pak. Nah, coba Agus pindah dah dulu. Bangkunya Sute tidak lurus itu. Coba kita sama-sama merapikan bangku dulu ya sebelum kita mulai. Ayo semuanya semangat. Kasih sudah mengatur dan merapikan bangku yang baik. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai agamanya masing-masing. Bapak mau doanya dipimpin oleh Desa Dia Puspita. Nah, tadi Bapak lihat dia paling dulu datang sekolah. Pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baiklah teman-teman. Pagi ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya bagus Desa Dia Puspita. Ya, tadi berdoanya sudah dipimpin oleh Desa. Nah anak-anak, tadi Bapak lihat sangat sekali kalian bekerja sama merapikan meja kursi ya dengan cepat, kilat selesainya cepat sekali ya. Nah di sini kenapa kalian cepat menyelesaikan itu? Karena kalian bersatu bersama-sama. Nah sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama yang berkaitan dengan bersatu. Ada yang tahunya apa? Satu nusa, satu bangsa. Nah, mari kita mulai menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, karena tadi anak-anak sudah bersatu merapikan meja ya. Satu nusa, satu bangsa. Ya, anak-anak sudah menyanyi dengan baik, sangat semangat. Selanjutnya anak-anak, walaupun sekolah kita masih sekolah kita sudah mulai belajar tatap muka, namun Bapak berharap anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan di rumah ya. Nah, jadi anak-anak tetap harus patuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Tolong diperhatikan nanti ketika Bapak tunjuk baru anak-anak menjawab ya, biar disiplin, biar tertib. Nah, Ya Bapak. Ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya Bu, ayo, ayo silakan, ayo. Bisa bergerak Bu Guru, Pak Guru. Oke, ya bisa bergerak. Bisa bergerak, iya Pak Guru. Ah, baik, bagus. Ayo, siapa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup apa lagi? Pak Guru. Ya, apa? Murtini. Bernapas, Pak Guru. Bernapas, benar sekali, bagus. Selanjutnya siapa? Masih ada lagi 4 ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain lagi. Agus angkat tangan dari dulu, Pak Gurunya nggak lihat. Agus. Oh, Bu. Agus, coba silakan dijawab. Kemarin ayam saya bisa bertelur Pak. Oh, berarti berkembang biak berarti. Oh. Ya, Agus ya. Ya. Terus Desa Dia, silakan. Desa Dia, sepertinya semangat pengen menjawab. Ayo. Ya Pak Guru, kemarin anjing saya kalau nggak dikasih makan dia gini Pak Guru. Guguk, gitu Pak Guru. Marah dia ya? Oh, marah dia, lepas dia. Jadi makhluk hidup perlu makan. Nah, itu pembelajaran kemarin ya. Nah, pembelajaran kemarin sudah Bapak jelaskan dan anak-anak masih ingat dan Bapak senang sekali ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi yang lebih lanjut lagi, yang lebih banyak lagi ya.
Nah, materi hari ini Bapak akan mengajarkan anak-anak menemukan istilah khusus dari ciri-ciri makhluk hidup, ya. Kemudian yang kedua, membandingkan ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu memaknai simbol sila pertama Pancasila dan penerapannya. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu menguraikan arti pengalaman bersyukur dengan kalimat efektif, ya. Nah, itu materinya anak-anak. Nah, sehingga nanti setelah materi ini Bapak ajarkan, Bapak berharap ya anak-anak mampu menemukan istilah khusus dari materi ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Kemudian nanti anak-anak mampu membandingkan informasi yang didapat dengan menyajikan dan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Kemudian anak-anak mampu menguraikan secara lisan dan tertulis arti penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu makna simbol sila Pancasila, yaitu sila pertama dengan benar. Kemudian Bapak berharap dengan pembelajaran ini anak-anak mampu menguraikan pengalaman bersyukur dengan kalimat efektif dengan benar. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak putarkan video, coba sekarang lihat di lingkungan kelas kita. Ada hewan apa saja anak-anak? Coba lihat. Tadi ada kucing lewat, Pak. Ada cicak, Pak. Burung. Ada apa lagi? Kucing lewat Burung, Pak. di depan Ada kelas. burung. Burung. Iya, ada burung lagi. Laba-laba, Pak. Laba-laba. Nah, binatang-binatang yang anak-anak sebutkan tadi itu bergeraknya sama tidak? Tidak, Pak Guru. Kalau burungnya terbang, kalau cicaknya merayap. Bentar sekali, ayo ya. Nah, bagus. Siapa lagi? Ada yang menemukan perbedaan dari tadi anak-anak melihat di lingkungan kelas? Yang tadi menemukan hewan kucing katanya berjalan. Betul. Nah, sekarang supaya tertib, sekarang anak-anak fokus perhatikan video yang Bapak putarkan ya. Dengan baik, dengan seksama. Baik, silakan lihat. Nah, ini. Anak-anak perhatikan, amati gambar bergerak ini ya. Ini adalah gambar bergerak. Ini Bapak suruh anak-anak mengamati, perhatikan gambar ini bergerak. Ya. Oh, ada ikannya tuh. Ikannya sudah tuh. Oh, ini gambar apa ini? Ikan ya. Anak-anak, yang Bapak tampilkan tadi adalah hewan yang memiliki ciri yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Coba Wayan, tadi kamu mengamati gambar di layar tadi ya, di layar LCD. Coba gambar apa yang tadi Wayan lihat? Tadi ada gajah. Gajah berjalan dengan kaki. Nah, terus Singa berjalan dengan kaki. singa Terus ada berjalan dengan lagi kaki, Saya nggak bisa lihat. kupu-kupu. Burung Bergerak dengan sayapnya. jalan Dengan burung juga. Ini selanjutnya anak-anak perhatikan ciri yang kedua. Nah, amati, perhatikan sambil Bapak jelaskan. Di sini ada gambar anak kecil sedang berenang. Dia menahan nafas di dalam air. Kira-kira kuat tidak kalau kita bernapas di dalam air? Pasti tidak kuat, ya. Apalagi itu Tidak, menahan Pak. nafas, ya. Iya, manusia itu perlu bernapas menghirup oksigen supaya kita tidak sesak. Nah, itu adalah salah satu Nah, mati. ciri makhluk hidup. Dan ada alat pernapasan makhluk hidup yang lainnya juga, namun berbeda-beda. Contohnya manusia, yaitu paru-paru. Kemudian ikan itu dengan insang. Kemudian serangga dengan trakea. Kemudian tumbuhan itu dengan stomata. Nah, ini alat pernapasan makhluk hidup anak-anak. Berbeda-beda, dia tidak sama seperti kita. Kalau kita paru-paru, tidak semuanya paru-paru. Jadi berbeda-beda. Nah, Iya, Bapak. coba Eka. Apa isi dari video yang tadi Bapak tayangkan? Iya Pak Guru, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang.
Terus serangga dengan trakea, tumbuhan dengan sekali. stomata, Pak Guru. Betul Pak Guru? Bagus, pinter. Kasih tepuk tangan dulu buat Eka. Apa kasih Pak Guru? Apa itu stomata? Pak Guru, kita nanya Pak Guru. Oh Gita, oh iya Gita. Jadi stomata itu akan Bapak jelaskan ya. Nah, jadi makhluk hidup itu dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, kemudian serangga dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Nah, stomata itu adalah mulut daun anak-anak. Jadi mulut daun itu tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu bernafas dengan stomata. Sudah jelas Gita? Mulutnya, daunnya punya mulut Pak ya? Ya, mulut ya. Sama kayak kita punya mulut, bernapasnya juga bisa lewat mulut, bisa lewat hidung ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, anak perhatikan ini. Ciri-ciri yang selanjutnya, perhatikan. Nah, ini ada ibu hamil. Siapa yang ibunya hamil di rumah? Kemudian ada adik kecil. Gambar tadi adalah gambar yang bergerak tadi adalah gambar seorang ibu yang hamil. Kemudian dia melahirkan. Nah, melahirkan, kemudian lahirlah anak kecil yang lama-kelamaan dia makin besar ya. Lama-kelamaan semakin besar. Begitupun juga ayam yang berawalnya dari telur, kemudian menetas jadi anak ayam ya, itik, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, jadi makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Coba Agus, mana Agus? Agus. Ya Pak. Ya. Agus. Ya Pak. Agus pasti sudah memperhatikan apa yang Bapak tayangkan tadi. Nah, coba Ya, Agus, tumbuh itu apa artinya Agus? Tumbuhnya itu artinya bertambah tinggi Bapak. Iya, bagus ya. Ya, Pak. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang tumbuh ya. Selanjutnya perhatikan video ini. Nanti Bapak tanya, anak-anak semuanya siap. Perhatikan layar di depan kelas ini ya. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambarnya. Ini gambar, ada ayam dengan anaknya. Ada telur yang menetas. Nah, ini video berkembang biak. Tadi anak-anak sudah lihat ayam dengan anak-anaknya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bahwa berkembang biak itu, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur. Coba, Ayu mana Ayu? Iya Pak Guru. Ya, Ayu, Iya, tadi Guru. di gambar itu gambar Ya. apa Ayu? Berkembang biaknya dengan cara apa Ayu? Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ayam, ada yang berkembang biak dengan melahirkan seperti manusia, Pak Guru. Iya, pinter sekali Ayu ya. Bagaimana anak-anak semua sudah paham untuk berkembang biaknya, sudah paham semuanya ya? Belum Pak Guru. Oh, coba Desa dia yang tidak pahamnya apa? Desa dia apa yang tidak mengerti? Berkembangnya Pak Guru. Kok telurnya menghasilkan itik Pak Guru? Oh iya, itu bertelur itu ya. Bertelur. Jadi dia tidak seperti sapi atau kambing keluar daging anaknya ya, anaknya langsung. Tapi kalau ayam dia bertelur dulu, nanti menetas ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya coba perhatikan ini. Jadi ini adalah gambar sedang ngapain? Sedang lagi makan. Siti bagus. Lagi makan. Lagi makan nasi Pak Guru. Ayam goreng. Enak makannya Pak Guru, jadi lapar Pak Guru.
Iya, nanti makan ya. Apa? Karena ini pelajaran terakhir. Sebentar lagi pulang dah Wengan ya. Nah, ini Ya nanti makan di rumah Pak Guru ya. Ya, sebentar lagi kita pulang ya. Nah, masih di ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak perhatikan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ini yaitu makan dan minum. Anak-anak suka melihat gambar bagaimana manusia tadi satu keluarga itu makan bersama. Kenapa mereka makan? Ya untuk apa? Makan itu untuk memiliki energi supaya dia bisa beraktivitas, dan semua makhluk hidup yang memiliki ciri makan, apa ciri-cirinya yaitu makan dan minum, maka dia disebut makhluk hidup anak-anak ya. Nah, ini sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan ya. Tumbuhan juga perlu makan. Nah, kalau tumbuhan, kalau Bapak tanya tumbuhan memerlukan makanan apa enggak? Nggak tahu, Pak. Tahu tuh Guru. Iya, Iya, kalau tumbuhan, anak, kalau tumbuhan itu tidak makannya itu tidak dengan menggunakan sendok, tidak makan pakai tangan ya. Jadi Pakai tumbuhan apa itu Guru? Kalau gitu pakai apa kalau Pak? tumbuhan. Ya, ini dah Bapak mau jelaskan ya. Jadi tumbuhan itu kalau makan dia akan mencari zat-zat hara ya, zat-zat hara di dalam tanah. Dia mencari zat hara dan air di dalam tanah. Jadi dia makan dan minumnya lewat akar ya. Nah, jadi Apa itu Sarhara? Apa saudara? zat hara itu adalah makanannya ya, nutrisi untuk tumbuhan. Ya, jadi di sana ada makanan ya. Nah, selanjutnya perhatikan ciri yang selanjutnya ini. Nah, ini adalah gambar tanaman putri malu. Ya, gambaran Putrinya gambar. malu Pak Guru. Iya, itu lihat itu. Oh, itu dia bergerak dia. Kalau disentuh dia akan mengatupkan daunnya ya. Nah, jadi anak-anak, tumbuhan ini peka terhadap rangsang anak-anak ya. Bukan hanya putri malu saja, tapi makhluk hidup yang lainnya juga peka terhadap rangsang. Jadi dia termasuk ciri-ciri makhluk hidupnya adalah kalau dia peka terhadap rangsang, maka dia akan termasuk sebagai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau ini akan menyilaukan mata ya, dan kita akan cepat menutup mata. Itu kita peka sama matahari, sinar matahari. Kemudian daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Kemudian landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, itu peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya sekarang Bapak mau anak-anak setelah memahami apa yang Bapak jelaskan tadi, Bapak akan bagikan ini dulu ya. Nanti isi namanya di sini ya. Nanti sekarang Bapak akan bagikan ke meja anak, nama, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa diisi ya. Nah, ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ya. Nanti Bapak bagikan. Silakan anak-anak kerjakan secara individu dulu. Tadi Bapak sudah jelaskan materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan tulis pengetahuan anak-anak di sini, di kolom ini ya. Sudah kelihatan kan ya? Nah, jadi ini anak-anak tulis apa ciri-cirinya, perbedaannya apa ya, ini di sini. Ciri makhluk hidupnya. Kemudian untuk tugas kelompok ya, untuk tugas kelompok bagikan langsung nanti ya. Untuk materi ini, untuk tugas kelompok Bapak bagi saja langsung. Kelompok 1 dipimpin oleh Agus. Kemudian kelompok 2, ketua kelompoknya adalah Dharma Sastra. Kelompok 3, Ratna. Siapa? Kelompok 4, Murtini. Dan kelompok 5 dipimpin sama Ayu Lastriani. Ya, jadi silakan yang Siapa, memimpin Guru? kelompoknya, silakan kerjakan ini masih tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, untuk kerja kelompoknya, ini perhatikan Bapak akan jelaskan bagaimana menulis jawaban di LKPD ini. Nah, jadi anak-anak disuruh membuat kalimat efektif berdasarkan istilah-istilah di bawah ini, anak ya. Makan dan minum, bergerak, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup anak-anak. Nah, sekarang anak-anak Bapak suruh untuk menulis, ini contoh ya, ini contoh kalimat efektif. Manusia Bapak berharap anak-anak dengan istilah-istilah ini bisa membandingkan dengan hewan yang lainnya, ya. Bapak berharap anak-anak bisa membandingkan
istilah-istilah ini dengan ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Contoh ini, manusia. Manusia bergerak dengan berjalan. Ya, sedangkan cicak bergerak dengan merayap. Nah, jadi anak-anak tinggal tulis kalimatnya untuk kalimat membandingkan dengan menggunakan kata penghubung sedangkan ya. Nah, sekarang silakan anak lanjut. Karena bergerak sudah Bapak kasih contoh, silakan anak-anak kerjakan ciri makhluk hidup yang lainnya di bawah ini sampai nomor 5. Ya, Bapak tunggu, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Pak Guru, Pak 15 Guru. menit cukup? Ya, 15 menit ya. Pak Bapak Guru. kasih. Ya, silakan Eka. Pak Guru, kalimat efektif itu apa Pak Guru? Kalimat efektif itu yang terdapat subjek, predikat, dan keterangan. Ya, jadi silahkan nanti ya, Eka. Pak Guru. Ya, jadi ini manusia ini sebagai subjek, kemudian predikatnya apa, itu ya, kemudian berjalan, ya, keterangannya berjalan. Nanti penghubungnya untuk membandingkan anak-anak menggunakan kata sedangkan. Ya, silakan lanjutkan nomor 2, 3, 4. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, silakan kerja. Udah ya. Ayo sudah selesai ya? Sudah, kelompok Oh, saya sudah iya. selesai berdiskusi Pak Guru. Baik. Coba Murtini, coba tampil ke depan sini nak, tampilkan hasil Ya, tugasnya. Ya, dibacakan ya ke depan ya. Yang lainnya, kelompok yang lain tolong perhatikan dengan baik, siapa tahu jawabannya sama ya. Ayo, silakan. Ya. Bernapas. Yang Mm. bernapas, manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan menggunakan insang. Nomor 3, Murtini. Berkembang biak, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan manusia berkembang biak dengan cara beranak. Iya, bagus. Selanjutnya lagi. Apa lagi Murtini? Sapi makanannya rumput, sedangkan singa makanannya daging. Bagus. Kemudian bunga putri malu jika disentuh akan mengunculkan daunnya, sedangkan kalau manusia disentuh akan kaget atau merasakan sentuhan yang tiba-tiba. Jadi kalimatnya, maaf tadi kalimatnya kurang efektif ya Bapak Guru. Iya, betul. Coba Murtini bisa perbaiki? Ya Pak Guru, ulangi ya, Ya, Pak Guru. apa? Bunga matahari, dia peka terhadap cahaya matahari, sedangkan kalau putri malu peka terhadap sentuhan. Iya, bagus. Iya. Murtini bagus sekali mewakili kelompoknya ya. Ya, coba ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin ada yang punya jawaban berbeda. Saya Pak Guru. Siapa ini? Eka. Eka ya? Iya, Eka Ya Pak silakan. Guru. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan, sedangkan benda mati tidak peka terhadap rangsangan. Itu Pak Guru. Ya, bagus. Ya. Selanjutnya untuk tugas individu. Tugas individunya yang LKPD ini nanti dikumpulkan ke depan ya. Ya, sekarang kalau begitu, tugas kelompok sudah selesai, sekarang tugas individunya kumpulkan ke depan. Coba Wayan kumpulkan tugas teman-temannya bawa ke meja Bapak ya sekarang. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini. Bagus sekali hasilnya ini ya. Baik, selanjutnya anak-anak perhatikan, kita akan menyanyikan ya lagu Garuda Pancasila ya. Ayo semuanya nyanyi, perhatikan. Garuda Pancasila,
Akulah Akulah pendukungmu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Di sini ada, kalau tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, di sini ada sila-silanya anak-anak. Tapi Bapak akan fokus di sini. Gambar apa ini anak-anak? Gambar bintang kejora. gambar bintang. Siapa yang bisa menyebutkan isi dari sila pertama itu? Apa isi silanya? Bunyinya tahu Pak, ketuhanan Ya. yang Maha Esa. Bagus sekali ya. Nah, jadi untuk sila pertama Pancasila yang pertama ini bahwa karena ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara kita ini beragama dan kita harus mensyukuri perbedaan makhluk hidup ya. Karena kita memiliki ciri-ciri yang berbeda, maka kita tidak boleh tidak boleh saling menghina. Jadi kita harus bersyukur karena kita berbeda-beda ya. Nah, cara mensyukurinya banyak hal ya anak-anak ya. Untuk sila pertama ini contohnya kalau kita sudah bisa makan, bagaimana cara mensyukurinya? Dengan Tidak membuang berdoa. makanan. Tidak membuang makanan, perilakunya boleh tidak membuang makanan. Kedua, berdoa sebelum Berdoa sebelum makan. terus anak-anak memiliki badan yang sehat. Bagaimana cara mensyukurinya kepada Tuhan? Karena yang pertama bintang, Mandi. Pak Guru. merawat tubuh dengan baik dengan cara berolahraga dan makan makanan yang Sehat. Mandi. Terus kalau Pak. anak-anak punya binatang di rumah, ya punya binatang di rumah, kira-kira bagaimana anak-anak bersyukur karena anak sudah punya binatang di rumah, terus anak-anak merawatnya, bagaimana bentuk perilakunya untuk menjaga perilaku bersyukurnya? Memberinya makan. Memberinya makan, menyayangi. Woi, Ya, kan? itu. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD selanjutnya. Henry. Untuk ini, silakan anak-anak kerjakan untuk LKPD 2-nya. Yang pertama adalah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Nah, ini Bapak akan bagikan sekarang. Kemudian yang kedua, tugas kelompoknya ini Bapak akan bagi ya. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, baik, sudah ya. Nah, sekarang Bapak Agus mewakili kelompoknya, silakan jawab, tampil ke depan, sajikan jawabannya si Agus, Ya, mewakili kelompokmu, ya. supaya teman-temannya mendengarkan. Ya, Siapa? Ya, silakan. Anak-anak dengarkan yang lain. Siapa? Jangan ribut, dengarkan. Siap. Ya, Agus, silakan. Persatu Pak ya? Ya. Yang ini, yang tugas kelompoknya. Memiliki keluarga utuh, maka saya akan bersyukur dengan cara menyayangi bapak dan ibu saya. Agus. Bapak senang sekali. Lanjut, nomor 2, Agus. Apa? Memiliki badan yang sehat dan kuat, maka saya akan bersyukur dengan cara berolahraga. Mantap. Bagus sekali. Lanjut. Memiliki binatang peliharaan, maka saya akan bersyukur dengan memberinya makan setiap hari, seperti burung saya. Iya, bagus. Lagi satu. Bisa makan dan minum yang enak, maka saya akan bersyukur dengan cara selalu berdoa sebelum makan. Iya, pinter sekali Agus ya anak-anak. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Agus. Makasih Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, ada Ya, yang belum Pak. selesai LKPD mandirinya? Kalau sudah, kumpulkan ya. Kasih Darmo. Nah, anak-anak, Udah semua, setelah anak-anak Pak. mengerjakan itu, setelah anak-anak mengerjakan itu, setelah menyimak penjelasan Bapak dan menyaksikan video tersebut, ya, dan anak-anak sudah menjawab LKPD dengan baik dan sangat tepat jawabannya, tadi sudah diwakili oleh perwakilan teman-temannya. Nah, selanjutnya anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja pengetahuan yang sudah anak-anak dapatkan pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Saya Pak Guru.
Ayo Ya, Pak coba, Guru. Dharma, ayo, Pak Guru. ayo, coba simpulkan, ayo. Ayo Laspri. Iya, ya Pak Guru. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita juga belajar tentang ini Pak Guru. Aduh apa ya tadi ya? Tentang sila pertama Pancasila ya Pak Guru ya? Iya betul. Ada lagi tadi Bapak ajarkan apa lagi tadi? Yang menyusun kalimat itu, yang ada kalimat efektif. Kalimat efektif. Buat kalimat Kalimat efektif. efektif, Iya. Pak. Iya, kita tadi sudah belajar kalimat efektif. Kalimat efektifnya disuruh ngapain? Disuruh Membandingkan, Pak Guru. Jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana cara menyusun kalimat efektif dan membandingkan ciri-ciri makhluk hidup satu dan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu anak-anak cara membandingkan ya, membuat kalimat efektif ya. Nah, kemudian anak-anak sudah paham bahwa sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu contoh sikap yang harus kita lakukan sebagai pengamalannya adalah bersyukur ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak harus rajin bersyukur. Kenapa? Supaya Tuhan selalu memberikan petunjuk, disayangi sama Tuhan ya, sehingga kita apa yang kita perlukan dikabulkan sama Tuhan ya. Nah, jadi tadi anak-anak sudah menyimpulkan. Sebelum Bapak tutup ini, silakan kalau ada pertanyaan kira-kira anak-anak. Kalau tidak, Bapak mau mengakhirinya dengan kita menyanyikan dulu ya, sebelum kita tutup menyanyikan lagu daerah dulu. Kita nyanyi lagu daerah apa? Ada yang pengen menyanyikan? Mewakili? Atau kita sama-sama menyanyi? Ya udah, kita nyanyi curi-curi. 1, curi-curi Nah, bagus sekali nyanyinya. Nah, sebelum Bapak dulu, mari kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, rapikan dulu di meja kalian, itu masih banyak peralatan, masih berantakan. Jangan sampai ketinggalan pulpennya ya, bukunya masukkan. Silakan, pimpin doa, Gus. Sebelum kita mengakhiri supaya kita selamat semua, mari kita berdoa teman-teman ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah Bapak. Ya, jadi terima kasih Agus. Nah, sebelum kalian pulang, ini ada lembaran soal evaluasi pengetahuan anak-anak. Silakan bawa pulang karena ini jam terakhir ya. Sudah jam terakhir, silakan anak-anak bawa ini lembaran soalnya, tinggal jawab saja, kerjakan di rumah, besok kumpulkan ya. Karena waktunya sudah mau pulang ya. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri dengan aturan Pak Parmasandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, Bapak. Siang Pak Sampai jumpa Guru. lagi, Bapak. Sampai jumpa. Demikian Bapak Ibu pembelajaran luring dari saya.